Pernahkah kamu tahajud dengan air mata, tapi hidup tetap berat? Kamu sudah sujud lama, menangis dalam gelap, tapi doa belum juga dijawab. Kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah kau mendengarku malam ini?" Kalimat itu mungkin pernah terucap lirih di antara isak. Dan disitulah sebagian besar hamba berhenti karena mereka mengira diam Allah adalah penolakan. Padahal justru disitulah Allah sedang paling dekat. Hanya saja, Ia tidak selalu menjawab dengan kata. Kadang Ia menjawab dengan tanda. Tanda bahwa tahajudmu diterima, meski dunia belum berubah. Tanda pertama, hati tiba-tiba tenang padahal masalah masih ada. Inilah tanda paling lembut tapi paling dalam. Masalahmu belum selesai, hutang masih menumpuk, luka masih terasa, tapi entah kenapa dadamu lebih ringan dari kemarin. Itu bukan kebetulan, itu jawaban. Allah mengganti jawabanmu dari bentuk hasil menjadi bentuk ketenangan. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tahajud bukan tentang memaksa Allah menuruti kehendakmu, tapi mengajari hatimu menuruti kehendaknya. Ketika setelah sujud kamu bisa tersenyum meski belum menang, itu berarti Allah sudah menyentuh hatimu, dan itu jauh lebih besar dari sekedar jawaban doa. Tanda kedua, lisan ringan menyebut namanya. Setelah tahajud, kadang kamu merasa berbeda. Mulutmu tiba-tiba mudah mengucap Alhamdulillah, bahkan untuk hal kecil. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, kamu melihat sesuatu dan hati otomatis berkata, Subhanallah. Itu tanda bahwa ruhmu mulai bersih dan Allah sedang membiarkan zikir menjadi bahasa baru jiwamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendirikan malam karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahajud yang diterima meninggalkan bekas, dan bekasnya adalah zikir yang hidup di siang hari, bukan sekedar lafaz, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa setiap langkah, setiap pandangan, Allah sedang menyaksikanmu. Tanda ketiga, air mata yang turun tanpa sebab dunia. Ini tanda yang tidak bisa dipalsukan. Kadang di tengah sujud panjang, air mata tiba-tiba menetes. Bukan karena sedih, bukan karena takut kehilangan sesuatu, tapi karena merasa dekat. Karena tiba-tiba kamu sadar kamu hanyalah hamba kecil di hadapan Zat yang Maha Besar, tapi Dia mengizinkanmu berbicara langsung kepadanya. Itu bukan tangisan manusia biasa. Itu adalah tangisan ruh yang akhirnya mengenali Tuhannya. Dan siapa yang pernah merasakannya, tahu rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa disyukuri dalam diam. Sekali saja kamu menangis karena cinta kepada Allah, maka dunia tidak akan mampu menipu jiwamu lagi. Tanda keempat, enggan kembali pada dosa yang sama. Pernahkah setelah tahajud kamu merasa malu melakukan dosa yang dulu biasa saja, yang dulu ringan, kini terasa berat, yang dulu lucu, kini membuat dada sesak? Itu tandanya Allah telah memandikan hatimu di malam itu. Dosa yang terasa pahit adalah tanda iman yang mulai hidup, dan tahajud adalah cara Allah menanamkan rasa malu dalam jiwa, malu kepada pandangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat malam adalah kemuliaan bagi orang beriman." Kemuliaan itu bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah. Karena orang yang dimuliakan Allah bukan yang tak pernah jatuh, melainkan hatinya selalu ingin kembali suci setiap kali jatuh. Tanda kelima, kamu lebih tenang menghadapi ujian yang sama. Ujian tidak pergi, tapi kamu berubah.
Dulu mudah tersinggung, sekarang lebih lapang. Dulu cepat marah, sekarang lebih sabar. Dulu ingin membalas, sekarang lebih memilih diam. Tahajud tidak selalu mempercepat jalan keluar, tapi selalu memperkuat langkah yang berjalan di dalamnya. Itulah sebabnya sebagian orang tampak biasa saja, padahal batinnya kuat luar biasa. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena malam-malam mereka dipenuhi sujud. Tahajud membentuk hati seperti besi, lembut di luar tapi kuat di dalam. Dan ketika kamu sadar bahwa dunia tidak lagi mampu mengguncangkanmu seperti dulu, itu tanda Allah telah memperkokoh hatimu lewat sujud yang Ia terima. Tahajud tidak selalu mengubah keadaan, tapi selalu mengubah jiwa. Kamu mungkin belum kaya, belum sembuh, belum bertemu jodoh, tapi kamu sudah tidak sama. Karena tahajud yang diterima tidak mengubah apa yang kamu miliki, tapi siapa kamu di dalamnya. Allah mungkin belum memberikan yang kamu minta, tapi Ia sudah menjadikanmu lebih kuat menghadapi yang ada. Dan itu adalah jawaban terbaik. Pernahkah kamu bangun malam bukan karena ingin sesuatu, tapi karena rindu? Kamu tak lagi menghitung berapa doa yang dikabulkan karena malam itu sendiri sudah cukup membuatmu tenang. Di titik itu, tahajud bukan lagi permintaan, tapi pertemuan. Bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Dan disitulah tanda-tanda cinta Allah mulai tumbuh dalam diam. Tanda keenam, bangun karena rindu, bukan karena ingin. Dulu kamu bangun karena ingin sesuatu, rizki, kesembuhan, kelapangan hidup. Tapi lama-lama alasan itu hilang. Kamu bangun bukan karena ingin dunia selesai, tapi karena tak ingin kehilangan momen bersama Allah. Itu tanda bahwa tahajudmu mulai diterima, bahwa hubunganmu dengan Allah sudah naik satu derajat dari meminta menjadi mencinta. Engkau tak peduli apakah doa terkabul atau belum, karena yang kamu cari bukan hasil, tapi kehadiran. Dan di malam yang sunyi itu, ketika tubuh lelah tapi hati rindu, kamu sedang mengalami cinta paling suci yang bisa dirasakan manusia. Cinta seorang hamba kepada Robnya. Tanda ketujuh, hidup terasa dipandu meski tak faham jalannya. Ada masa ketika langkahmu terasa bingung. Kamu tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi entah kenapa hatimu diarahkan ke jalan tertentu. Kamu ingin menyerah, tapi tiba-tiba muncul kekuatan yang tak kamu pahami. Kamu ingin marah, tapi muncul bisikan lembut yang menahanmu. Itulah bimbingan Allah, buah dari tahajud yang diterima. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. At-Talaq ayat 2. Bimbingan itu tidak selalu datang dalam bentuk suara. Kadang berupa perasaan tenang saat mengambil keputusan. Kadang berupa kepekaan luar biasa terhadap kebenaran. Dan kadang hanya berupa intuisi lembut yang membuatmu tahu kapan harus diam dan kapan harus melangkah. Tahajud yang diterima membuat hati menjadi kompas ruhani. Ia tak tahu segalanya, tapi selalu mengarah ke arah yang benar. Tanda ke-8, tidak lagi takut kehilangan dunia. Dulu, kehilangan membuatmu gelisah, kehilangan pekerjaan, kehilangan cinta, kehilangan pengakuan. Tapi setelah malam-malam panjang dalam sujud, perasaan itu berubah. Kamu masih sedih, tapi tidak panik. Kamu masih menangis, tapi tidak merasa hancur. Karena kini kamu tahu, dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal.
Orang yang tahajudnya diterima tidak lagi takut kehilangan dunia, tapi takut kehilangan Allah. Ia rela kehilangan apapun, asal tidak kehilangan rasa damai di hadapannya. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am 162. Dan ketika kalimat itu terasa nyata dalam hatimu, bukan sekedar ayat, tapi pegangan hidup, berarti sujud malammu telah mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Tumbuh juga sulutnya pada rizki. Tahajud membuka pintu-pintu yang tidak terlihat, bukan selalu berupa harta yang melimpah, tapi keberkahan yang membuat sedikit terasa cukup. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." At-Talaq ayat 2. Rizki bukan hanya uang yang datang, tapi juga tenangnya hati saat menerima dan lapangnya dada saat memberi. Orang yang terbiasa tahajud tidak lagi mengejar dunia, tapi dunialah yang mengikuti langkahnya dengan izin Allah. Tanda ke-10. Doa lama tiba-tiba terjawab. Pernahkah suatu hari kamu mendapatkan sesuatu yang baik, lalu hatimu tiba-tiba teringat, "Ya Allah, dulu aku pernah meminta ini." Mungkin doa itu kau ucapkan bertahun-tahun lalu dengan air mata, lalu lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Ia menyimpannya rapat-rapat hingga waktu terbaik datang. Dan ketika takdir itu tiba, kamu tidak akan bersorak. Kamu hanya diam, tersenyum, dan hatimu bergetar karena sadar bahwa semua sujudmu dulu tidak sia-sia. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Doa yang kamu kira hilang ternyata masih hidup, hanya menunggu musimnya tumbuh. Dan tahajud adalah ladang tempat benih-benih itu ditanam. Jika kamu pernah merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, bersyukurlah, karena itu bukan kebetulan. Itu artinya Allah telah memilihmu untuk didekatkan, dan tahajudmu, sekecil apapun, telah meninggalkan jejak di langit. Doa yang belum dijawab bukan tanda penolakan. Kadang, itu adalah undangan agar kamu terus datang. Karena Allah rindu pada sujudmu lebih dari kamu rindu pada jawabannya. Maka jangan berhenti, bangunlah lagi walau berat, menangislah lagi walau sunyi. Sebab setiap malam yang kamu isi dengan sujud tidak akan pernah sia-sia. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak selamanya.